Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Januar Alfian, mahasiswa TPLN, kelas karyawan, jurusan Teknik Informatika tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengimplementasikan praktikum mata kuliah dari pemrograman sistem operasi. Oke, di sini soal yang sudah ditentukan asistensi sebagai berikut. Di sini soalnya ada 3 ya, berupa yang pertama perintah dasar shell bash ya, kemudian macam-macam list, membuat direktori, melihat masuk dan keluar dari direktori dengan satu komen serta menghapus direktori, kemudian buatlah array, kemudian buat menu ya, kemudian buatlah satu function nanti selanjutnya sampai ke check name, outputnya menggunakan looping until ya. Nah, di sini saya coba akan mengerjakan praktikan ya untuk nomor satunya. Nah, di sini saya coba menjalankan sistem operasi CentOS ya. Nah, CentOS ini dia sistem operasi Linux, keturunan Red Hat ya. Namun ini CentOS ini yang open source atau yang free ya untuk digunakan. Nah, di sini sudah coba saya buka terminal. Nah, saya akan coba membuat satu direktori ya dengan menggunakan perintah mkdir namanya PSO. Untuk berpindah ke direktori tersebut kita menggunakan cd atau change directory, cd PSO enter. Nah, di sini untuk membuat direktori kita bisa membuat, tidak hanya membuat satu ya, bisa membuat 2 atau 3 atau banyak ya dengan satu perintah. Saya contohkan 2 membuat direktori menggunakan mkdir, masih sama mkdir misalkan tugas 1, tugas 2, kemudian di enter. Nah, untuk melihatnya menggunakan listnya ls ya, atau ls dulu ya, ls. Nah, di sini sudah tampil tugas 1 dan tugas 2. Tapi kalau kita menggunakan ls-l, nah ini lebih lengkap, seperti pengaturan permissionnya, kemudian ada nama pembuatnya, ownernya, dan nama grupnya, kemudian tanggal berapa dibuatnya dan waktunya, kemudian nama direktorinya, gitu ya. Clear. Nah, clear ini untuk menghapus layar yang ada di dalam terminal. Oke, kita lihat di sini. Saya coba untuk masuk ke dalam direktori. Coba sebentar. Tugas 1 cd tugas 1. Oke. Nah, kemudian saya membuat file di sana dengan file kosong dengan menggunakan touch, misalkan coba.txt. Nah, apakah ada? Sudah ada, coba.txt. Nah, kemudian untuk mundur ke direktori sebelumnya, kita menggunakan, misalkan kita mau menggunakan pindah ke direktori PSO ya, kita bisa cukup dengan cd titik-titik. Nah, pindah, kita ketikkan pwd pinwork directory, pindah ke home, pian, dan PSO. Nah, kemudian gimana nih caranya kita menghapus tugas 2 di dalam direktori PSO? Nah, kita gunakan rm. Nah, opsi rm misalkan tugas 2. Nah, di sini tidak bisa untuk menggunakan rm. Nah, di sini tambah opsi rm min r. Jadi untuk direktori, ingat teman-teman, kalau direktori kita menggunakan r, kemudian tugas 2. Nah, baru untuk tugas 2 ini akan terhapus. Nah, oke.
beralih ke nomor 2. Saya tetap ada di directory PSO ya. Nomor 2 ini soalnya buatlah 2 array harga, menu, dan rincian sebagai berikut: nasi goreng seharga 16.000, kue tiaw 15.000, ayam goreng 18.000, ayam bakar 20.000, tahu tempe 10.000. Kemudian tampilkan menu beserta harga. Seorang apabila membeli 2 ayam bakar dan 1 nasi goreng, hitunglah total harga yang harus dibayar tersebut menggunakan operasi aritmetika dalam pada shell script. Nah, nanti kita akan buat sebuah file dengan shell script ya. Apabila seorang membeli dengan total harga dari 50.000, misalkan kita lebih dari 50.000, kita akan mendapatkan potongan atau diskon ya sebesar 10% dengan menggunakan operator if else. Baiklah, di sini sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat program shell bash atau shell script sederhananya. Nah, di sini karena saya menggunakan VirtualBox si CentOS ini, kita tidak bisa mengkopas atau copy paste. Nah, jadi saya menggunakan terminal yang ada di dalam komputer saya langsung. Nah, di sini. Nah, saya mau lihat dulu IP-nya berapa nih untuk si CentOS. IP spasi A. Nah, di sini ada 100.57. Langsung aja kita coba masuk ke dalam SSH ya, ke dalam CentOS tersebut. Nah, di sini ini kelihatan PWD ini punya komputer atau laptop saya langsung ya, bukannya menggunakan VirtualBox. Saya coba SSH, kemudian nama user, kemudian IP-nya 192.168 100.100.57 udah. Oke, 57 di enter aja. Oh sorry, saya salah ketik ya. Clear SSH 192.168, typo tadi ya, 100.57. Oke, menggunakan passwordnya yang ada di CentOS. Karena sebelumnya saya sudah masuk ke dalam CentOS, tidak memberi itu ya. Oke, masuk ke dalam CentOS. Nah, tadi kita coba masuk CD PSO ya. Nah, RS masih ada tugas 1. Kemudian kita coba buat shell script ya. File shell script dengan nama Vim dengan menggunakan editor VI ya, atau bisa juga pakai Vim. Saya terbiasa dengan Vim menu.esa. Nah, di sini kita edit dan kita masukkan. Sebelumnya saya sudah buat source code-nya menu.esa. Nah, di sini saya kopas, saya masukkan. Oke. Di sini sudah ada shell script ya, bin bash masih. Kemudian menampilkan array menu harga. Kemudian yang terakhir ada diskonnya. Jika 50.000 ya, ini mendapat diskon sesuai dengan ketentuan soal menggunakan if else ya. Oke, saya simpan aja editor VI ini dengan menggunakan escape Q write quit. Nah, kemudian saya jalankan shell script ini menu.esa ini ya. Bisa menggunakan bash atau // menu esa. Saya cuma menggunakan bash juga ya, bash menu.esa. Nah, di sini tampil ya, nasi goreng 16.000, betial, ayam goreng, tahu tempe dan sebagainya. Nah, di sini juga kita masukkan jumlah pesanan untuk setiap menu. Nah, seperti yang di soal, apabila kita memiliki 2 ayam bakar dan 1 nasi goreng, hitunglah. Nah, berarti saya akan membeli 2 nasi goreng ya. 1 nasi goreng, 2 ayam bakar. Berarti nasi goreng nomor 1 saya butuh 1 aja. Nah, kue tiaw nggak beli nih.
Terus ayam goreng juga enggak, saya tulis 0. Nah, ayam bakar 2. Oke. Tahu tempe juga enggak beli. Nah di sini akan tampil nasi goreng sebanyak berapa? 1 kali dari harga 16.000. Kemudian ayam bakar 2 ya, 2 kali dari harga ayam bakar 20.000, jadi 40.000. Jadi harga total 56.000. Nah, di sini karena melewati 50.000, harganya dapat diskon 10%. Diskonnya berupa 5.600. Jadi total harga yang diskon besar yang kita bayarkan jadi 50.400. Oke, itu nomor 3. Saya clear. Nah, tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Oke, buatlah satu function dengan nama nim. Nama nim yang dapat melempar satu parameter, yaitu input user dengan value panjang dari nim kalian. Di dalam fungsi tersebut dapat hal sebagai berikut. Nah, di sini menggunakan looping while. Dan kemudian di sini juga tampilkan jumlah atau panjang nim kita ya, dengan ini array dan while. Kemudian ditampilkan berapa, misalkan 9, kita input menggunakan manual ya. Oke, kita coba dulu ya. Kemudian juga ada outputnya nih, outputnya berupa nim kita. Kemudian jika menggunakan for, looping for, jadi nanti golongan bilangan yang ada di sini apakah itu genap atau ganjil, nanti akan tampil seperti ini. Oke, kita coba. Sebelumnya juga saya sudah buat nama cell bus-nya ya. Oke, file base-nya namanya kita clear ya, kita vi atau vim, namanya check name .sa. Jangan lupa pakai sa nya. Kemudian kita insert, kita kopas, masukkan ke dalam directory di dalam CentOS kita. Oke. Nah, di sini fungsi name-nya, panjang name-nya dia menggunakan ini array ya, yang sesuai dengan ketentuan dari soal. Ini array. Nah, ini ya. Ini array. Oke. Kemudian berapa masukan panjang nim Anda? Sebanyak 9. Nah, nanti ada variabel untuk input berapa nih, dan kita inputkan, kemudian diinputkan, kemudian escape value seperti biasa, write quit. Nah, kemudian jalankan. Kalau tadi kita menggunakan bash, kita menggunakan titik slash, sama aja ya. Check name. Coba bash check name. Oke, di sini kita diminta masukkan panjang nim Anda. Ya, saya coba masukkan. Di sini nim saya ada panjang 9. Nah, kemudian angka 1 sesuai ya dengan nim masing-masing personal ya. 2 0 2 2 3 1 5 0 6. Oke. Di sini tampil nim saya adalah 202231506. Nah, di sini tampil nggak? Nah, outputnya akan tampil looping until ya. 202310506. Oke, nih. Kemudian ada lagi nih, menggunakan golongan setiap dari kalian apakah termasuk genap atau ganjil. Nah, menggunakan proses atau seperti for yang ini ya. Menggunakan for case if ini. Golongan bilangannya misalkan 2 itu kan genap, 0 itu genap. Yang ganjil coba 3 ganjil, oke benar. 1 ganjil, 5 ganjil, 0 genap, 0 genap. Oke. Berarti untuk program ini untuk praktiknya sudah selesai. Mungkin dari saya cukup di sini ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.